kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang leadership atau kepemimpinan yang anggotakan. Yang pertama ada Evi Nursalisa, yang kedua ada Indah Tri Oktaviani, yang ketiga ada Jainul Mandala Putra, yang keempat saya sendiri Rahel Okta Alida, dan yang terakhir ada Salmi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Nursalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dari leadership atau kepemimpinan. Di sini kami membahas pengertian dari leadership ini menurut 4 tokoh. Yang pertama itu adalah menurut Gallup. Nah, di sini Gallup itu mengatakan bahwa leadership atau kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain agar orang lain itu memahami dengan apa yang dikerjakan dan agar orang lain itu setuju dengan apa yang dikerjakan sehingga seseorang tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara efektif. Baik, untuk tokoh yang selanjutnya itu adalah menurut Axelrod, di mana di sini Axelrod ini mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah menyeimbangkan antara dorongan dan tuntutan. Maksudnya di sini adalah pemimpin itu harus mampu memberikan contoh yang baik dalam sikap maupun tindakan. Selain itu, pemimpin itu juga menjadi penengah dalam pengambilan keputusan. Namun di sini pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi dia juga mampu memberikan contoh yang baik untuk bawahannya. Selanjutnya itu adalah menurut Stoner. Di sini Stoner mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah menurut Danim, di mana di sini Danim mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi atau mengarahkan kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership itu adalah proses mempengaruhi, proses menggerakkan, mengarahkan, mendorongkan, dan mengajak orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tentang aspek-aspek dari leadership. Nah, di sini kami membahas aspek dari leadership itu ada 10, yang mana aspeknya itu menurut York. Aspek yang pertama itu adalah perhatian pada kinerja, yang mana di sini pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk memonitoring atau mengawasi serta mengevaluasi terhadap kinerja para bawahannya. Kemudian kedua itu adalah pemimpin harus memiliki sikap tenggang rasa, yang mana yang dimaksud di sini adalah pemimpin itu harus memiliki sikap ramah, bersahabat, terbuka, bertanggung jawab, kerjasama, dan memiliki kepedulian yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah inspirasi. Di sini pemimpin ini harus mampu menjadi inspirasi bagi karyawannya agar kinerja dari karyawannya itu menjadi lebih produktif. Nah, untuk yang keempat itu adalah penghargaan berupa pengakuan. Nah, di sini pemimpin ini harus mampu untuk memberikan penilaian dan pengakuan positif atas prestasi atau peningkatan produktif dan kinerja dari karyawan. Nah, penghargaan ini bisa dilakukan dengan memberikan sertifikat atau memberikan reward berupa kesempatan untuk jalan-jalan. Nah, untuk aspek yang kelima itu adalah partisipasi keputusan, yang mana pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam pengerjaan tugas yang memiliki tantangan lebih tinggi dan memberikan kesempatan kepada karyawan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan. Yang ketujuh adalah penetapan tujuan. Di sini pemimpin itu mampu membuat rencana dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang ketujuh itu adalah pelatihan. Di sini pemimpin ini harus mampu memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut mampu mengembangkan perilaku kerja dari karyawan. Nah, yang kedelapan itu adalah pemecahan masalah. Di sini pemimpin itu harus memiliki strategi yang bagus yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah
ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Nah, untuk yang kesembilan itu ada fasilitas kerja, yang mana di sini pemimpin itu mampu memberikan semua fasilitas atau mampu memberikan semua keperluan kerja yang lengkap dan memadai untuk memperlancar proses dan pelaksanaan tugas. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 itu adalah kedisiplinan. Di sini, pemimpin ini harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemimpin itu bisa terselesaikan dengan baik, dan juga karyawan di bawahannya bisa mencontoh kedisiplinan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Definisi dari gaya kepemimpinan itu ialah cara yang digunakan oleh para pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang telah diberikan agar tercapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Nah, pada dasarnya, gaya kepemimpinan itu memiliki dua unsur utama. Yang pertama itu unsur pengarahan. Yang kedua, unsur bantuan. Nah, unsur pengarahan ini maksudnya ialah bagaimana seorang pemimpin atau atasan memberikan arahan, instruksi kepada bawahannya dalam mengerjakan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditanggungjawabkan kepadanya. Yang kedua, itu unsur bantuan, di mana seorang pemimpin atau atasan itu memberikan bantuan kepada para bawahannya ketika bawahannya itu tidak mengerti atau kurang jelas dengan instruksi yang telah diberikan pemimpin atas tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan mereka laksanakan. Nah, gaya kepemimpinan itu memiliki 4 tipe itu dalam kepribadiannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik, yaitu gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang memiliki karismatis, yaitu daya tarik terhadap semua orang karena faktor bawaan dari Tuhan yang ada pada diri seorang pemimpin itu. Nah, di mana sifat dan karakter yang ada dalam diri seorang pemimpin itu bisa membuat apa yang dibicarakannya itu menarik bagi orang lain, sehingga orang lain akan percaya, akan semangat dengan kata-katanya, dengan kata-kata semangat dan lain sebagainya. Nah, gaya kepemimpinan karismatis ini akan efektif apabila yang pertama, setiap individu itu memiliki komitmen, atau seorang pemimpin harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya, dalam mengatur sifat-sifatnya, dan juga memberikan instruksi terhadap bawahannya. Yang kedua, itu bisa menutupi aib atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam lingkungan kerjanya. Karena kita ketahui bersama, aib atau kekurangan dalam suatu perusahaan itu berarti aib seluruh karyawan, atasan, baik itu atasan maupun bawahan dalam perusahaan itu. Jadi setiap individu wajib untuk merahasiakannya dari pihak lain. Nah, yang kedua itu gaya kepemimpinan otoriter. Maksudnya otoriter di sini ialah di mana semua keputusan, semua arahan, instruksi itu dipegang penuh oleh seorang pemimpin. Artinya ialah pemimpin berkuasa penuh terhadap keputusan yang dia ambil. Dia yang memberikan arahan, dia memberikan instruksi, tugas-tugas, dan segala macamnya. Sehingga dia tidak memerlukan orang lain untuk mendiskusikan keputusan apa yang akan ia ambil. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ini dapat berjalan efektif apabila apabila seorang pemimpin itu mampu memberikan tenggang rasa atau dispensasi kepada pegawainya atau bawahannya ketika bawahannya itu terlambat mengerjakan tugas atau tidak paham dengan tugas yang dia berikan, sehingga dia terdapat kesalahan sedikit-sedikit, maka dia memberikan dispensasi, kelonggaran, atau memberikan waktu untuk merevisinya. Nah, yang ketiga itu gaya kepemimpinan demokratis. Nah, demokratis di sini maksudnya ialah seorang pemimpin itu mampu menerima pendapat dari orang lain. Nah, ketika dia ingin mengambil keputusan, dia akan mengajak bawahannya itu untuk berdiskusi bagaimana hal
kedepannya yang baik, apakah keputusan yang diambil itu sudah tepat, apakah ini berdampak baik untuk perusahaan atau bagaimana, maka dia akan mendengarkan pendapat dari bawahannya, dan hal ini akan terjadi bila pemimpin itu memiliki sifat dan sikap keramahan, kehangatan terhadap siapapun, termasuk kepada bawahannya. Nah, gaya kepemimpinan tipe demokratis ini akan berjalan dengan efektif apabila yang pertama, pemimpin memiliki semangat dan tujuan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, yang kedua, pemimpin itu semangat dan mengerti bahwa setiap ada kesalahan, kekalahan, maka suatu saat akan bisa menjadi sebuah keberhasilan atau kemenangan bila kita mampu mengatasi permasalahan itu dengan baik. Nah, kita harus percaya bahwa dengan win-win solution, di mana ada permasalahan, kita akan jadi pemenang ketika kita berhasil menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Nah, tipe gaya kepemimpinan yang keempat itu tipe moralis, di mana seorang pemimpin itu memiliki sifat yang hangat, yang sopan, dan bertutur katanya itu humble gitu. Jadi bawahannya itu akan merasa dianggap seperti keluarga oleh pemimpinnya. Di situ akan terjalin hubungan yang baik sehingga tidak ada keterpaksaan bagi bawahan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemimpinnya. Gaya kepemimpinan tipe moralis ini akan berjalan efektif apabila yang pertama, seorang pemimpin mampu mengatasi kelabilan emosinya. Artinya dia mampu membuat emosinya itu stabil. Bila emosinya sedang memuncak, maka dia akan mampu meredamnya. Bagaimana dia berbicara ke orang lain, namun walaupun dia tengah marah, namun dia bisa menekan atau meredam kemarahannya itu. Nah, yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki kepercayaan lebih kepada bawahannya, karena ketika dia telah percaya, maka semua instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepada bawahannya, dia percaya dan yakin bahwa bawahannya itu mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Menurut Mahfudz 2011 menyatakan ada 7 karakteristik kepemimpinan, yaitu visioner. Tugas seorang pemimpin adalah membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju suatu tujuan di masa depan. Jujur, nilai kejujuran bagi seorang pemimpin merupakan salah satu nilai dasar yang seharusnya atau bahkan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Cerdas, kecerdasan merupakan suatu hal yang dapat dijadikan modal dasar oleh pemimpin. Responsible. Pemimpin yang responsibel adalah pemimpin yang melakukan tugas senantiasa memiliki rasa tanggung jawab. Disiplin perilaku. Sebagai pemimpin sudah menjadi kewajiban mempunyai sikap yang berdasarkan pada standar moral yang tinggi, yakni berbudi luhur. Disiplin administrasi. Disiplin administrasi di sini adalah kepemimpinan seorang pemimpin untuk melakukan pencatatan segala hal yang terjadi di tempat kerjanya. Yang terakhir itu disiplin monitoring. Seorang pemimpin yang mau sukses adalah di samping memiliki perilaku tertib, rajin, cekatan, belum dikatakan sempurna bila tidak ada kesediaan untuk melakukan pemeriksaan ulang atas apa yang telah dihasilkan dari semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bella, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tri Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dan manfaat dari kepemimpinan. Yang pertama itu ada karakteristik kepemimpinan. Di sini ada menurut Vanward. Vanward menjelaskan ada 3 karakteristik kepemimpinan. Yang pertama itu ada skill, sifat, dan juga gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada skill. Skill itu terdiri dari skill teknis, komunikasi, sosial, negosiasi, analitik, dan pembelajaran kontinu. Sedangkan gaya kepemimpinan itu terdiri dari manajerial, transaksional yang berorientasi pada tugas versus manajerial, transformasional yang berubah sistem teknis secara radikal. Lalu di sini juga ada karakteristik menurut Deluga. Karakteristik menurut Deluga ini ada 4. Yang pertama itu ada charismatic, inspiration, intellectual stimulation, dan individual consideration. Baiklah, selanjutnya itu adalah manfaat dari program leadership. Manfaat dari program leadership itu ada 3. Yang pertama itu adalah membentuk skill dan karakter. Semakin cepat skill itu dilatih, maka akan semakin banyak dan semakin kuat karakter dan skill yang akan kita kuasai. Lalu ada belajar berorganisasi. Organisasi ini adalah salah satu sarana yang tepat untuk melatih kepemimpinan. Biasanya organisasi ini ada di instansi pendidikan, contohnya itu sekolah dan universitas. Selanjutnya itu yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Manfaat dari program leadership ini sendiri adalah membangun kepercayaan diri, karena melaksanakan leadership sejak dini akan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita dan akan membuat kita lebih percaya diri ketika kita menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Oktalida. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan transaksional yaitu hubungan antara antara atasan dan bawahannya yang berlandaskan pertukaran atau adanya tawar-menawar antara pemimpin dan bawahannya, serta yang berlandaskan serta ditetapkannya peran dan tugasnya. Di sini sebagai contohnya yaitu di mana atasan memberikan penghargaan kepada bawahannya agar mencapai standar yang ditetapkan oleh atasannya. Di sini kepemimpinan transaksional mendorong bawahannya mencapai tingkat kinerja yang disepakati berduanya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan transformasional ini adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikutnya, menggairahkan, membangkitkan, dan mengilhami untuk supaya mengeluarkan upaya ekstra untuk meningkatkan produktivitas kelompoknya. Selanjutnya ada 4 dimensi kepemimpinan transaksional, di mana ada karismatik, ada inspiration, ada intellectual simulation, yang keempat ada individualism consideration, di mana yang pertama ada karismatik, di mana perilaku menggambarkan perilaku pemimpin yang menimbulkan perasaan kagum, perasaan rasa hormat, perasaan kepercayaan dan kepercayaan bawahan yang mencakup pengambilan resiko, dan pihak pemimpin mempertimbangkan kebutuhan bawahannya melebihi kebutuhan pribadi dari seorang atasan transformasional tersebut, serta tingkah laku yang dilandaskan pada etika dan moral. Yang kedua ada inspiration, di mana kepemimpinan rasional ini menjadi inspirasi untuk bawahannya, terus dia juga memberikan pengertian dan tantangan tentang tugas, lalu
mengaktualisasikan harapan secara jelas dan menunjukkan komitmen semuanya untuk tujuan organisasional, di mana dia juga membangkitkan semangat kelompok melalui antusiasme dan optimisme. Yang ketiga ada intellectual simulation, di mana pemimpin mencari ide pemecahan masalah yang kreatif dari bawahnya serta mendorong munculnya hal kreatif, hal baru, dan melakukan pendekatan baru dalam suatu pekerjaan. Yang terakhir ada individualization consideration, di mana mencerminkan perilaku pemimpin dalam mendengarkan dengan penuh perhatian bawahannya, lalu memberikan perhatian khusus pada pencapaian dan pengembangan kebutuhan bawahannya. Sekian, terima kasih.